yang ada di bendera merah putih dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pimpinan FPI Rizik Syihab dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Di situ kita melihat terdapat huruf Arab dan juga lambang pedang di bendera merah putih pada saat ada aksi damai yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Januari 2015 di Mabes Polri. Polisi akan mendalami penyelidikan pada dugaan penghinaan bendera merah putih. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta siapapun yang diperiksa harus dapat memberikan keterangan yang jelas. Termasuk mengenai adanya pengibaran merah putih yang dicoret dengan... Oh iya, itu bagaimana? Sedang kita selidiki. Kalau nanti ada pelanggaran hukum kita akan proses. Proses hukum dugaan penghinaan bendera negara akan dimulai polisi. Kepada Bangsa Merah Putih, hormat! Kasus ini bermula saat sebuah rekam video beredar luas di media sosial dan situs YouTube. Dalam rekam video ini tampak kerumunan massa yang membawa bendera merah putih yang dibubuhi huruf Arab dan juga gambar dua bilah pedang. Diduga rekam video ini diambil saat massa FPI berunjuk rasa di depan Mabes Polri hari Senin 16 Januari lalu. Dalam aturan undang-undang tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan memang disebut setiap orang dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Atas dugaan penghinaan bendera negara ini, polisi tengah menyelidiki dengan memeriksa digital forensik pada video yang beredar. Saat ini prosesnya sedang dilakukan pertama digital forensik, kemudian dilakukan upaya penyelidikan terhadap mereka yang mengibarkan itu. Digital forensik untuk memastikan bahwa tayangan gambar itu adalah benar apa adanya, sesuai dengan yang kita lihat secara kasat mata. Kemudian yang berkaitan dengan penyelidikan akan dilakukan siapa pada saat peristiwa itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bendera merah putih yang tampilannya berbeda. Ini sedang berjalan. Mudah-mudahan sebentar lagi. Ya. Itu ada aturan hukum berkaitan undang-undang terhadap bendera, bahasa ya. Di negara kita punya aturan hukum sendiri, bisa tentunya adalah dengan jalan tempuh proses pidana. Ya. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo pun bereaksi keras atas kasus ini. Menurut Cahyo, pelaku harus ditindak tegas. Bendera negara merupakan lambang negara yang memiliki aturan dan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Bendera merah putih itu bagaimana Pak yang dicoret-coret? Itu harus diusut. Saya yakin ada rekamannya. Ada rekamannya dan kami yakin kepolisian yang kemarin juga Pak Kapolri menyampaikan sedang menelusuri siapa yang membawa bendera itu perintahnya siapa, atau inisiatif sendiri, atau ada kebijakan dari ormas atau apa. Apapun harus dijaga kebinekaan, harus dijaga lambang-lambang negara. Itu aja. Hal senada juga disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Siapapun yang menodai dan menghina bendera merah putih harus ditindak tegas. Bendera merah putih bahasa Arab apa pedang Pak? Bendera merah putih apa Pak tindakan dari? Sekarang saya tanya kepada kamu, itu melanggar hukum apa enggak? Ya tindakan tegas. Tak hanya aparatur negara yang bereaksi keras, Majelis Ulama Indonesia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam persoalan simbol lambang negara. Arab itu sebenarnya tidak boleh. Jadi bendera merah putih itu bagaimanapun juga tidak boleh ditambah-tambah. Ya, kalau dalam agama ini berdosa gitu ya. Nah, itu. Jadi kalaupun ada, itu barangkali maksudnya lain. Karena kadang-kadang kita umat Islam ini mau disurutkan. Mau disurutkan macam-macam dibuat. Jadi seolah-olah kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita ya, karena kita di sini adalah tokoh-tokoh umat Islam dari ormas, perlu kita beritahu kepada ya warga kita
supaya bagaimanapun juga bendera merah putih itu adalah lambang negara yang harus kita jaga dengan segala segala keikhlasan kita dan kekuatan kita. Tidak boleh. Kalaupun ada yang berbuat itu, mari kita jangan tunggu-tunggu lagi, beritahu aja bahwa itu tidak boleh. Jadi tokoh-tokoh Sementara orang nomor 1 di kepolisian, Jenderal Tito Karnavian, meminta kepada pihak yang terkait bila diperiksa nanti agar kooperatif dalam penyelidikan kasus ini. Untuk masalah bendera, itu kita kembali ke aturan hukum. Negara kita negara hukum. Kalau itu tidak diatur dalam undang-undang, aturan, ya paling masalahnya adalah masalah moralitas dan masalah sosial. Tapi yang kita lihat ada aturan undang-undang. Aturan undang-undang cara memperlakukan kepada lambang negara, termasuk bendera. Ya. Bendera yang sudah rusak pun tidak boleh untuk ada aturannya. Ancaman 1 tahun tidak boleh untuk dikibarkan. Nah, kemudian bendera merah putih itu juga tidak boleh untuk diperlakukan yang tidak baik, termasuk diantaranya membuat tulisan-tulisan di atas bendera merah putih dan lain-lain. Itu ada undang-undangnya, ada hukum positif yang mungkin di negara lain tidak dilarang, tapi negara kita dilarang. Itu ada ancaman hukumannya. Saya kalau tidak salah 1 tahun. Tentu yang kita lakukan sekarang adalah melakukan penyelidikan. Siapa yang membuat, siapa yang mengusung, penanggung jawab korlap yang mungkin kita akan panggil, siapa ini, dan kita melihat sportivitas nanti. Jangan sampai nanti, mohon maaf, jangan sampai akal-akalan. Ya kita nggak tahu Pak siapa itu, padahal mungkin tahu. Itu namanya berbohong bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi langkah kita lakukan adalah langkah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti seperti apa hasilnya, ya kadang-kadang bisa tertangkap, kadang-kadang bisa tidak, tapi saya tentunya mendorong untuk maksimal kegiatannya.